Nah, dalam mempelajari bahasa Jepang, ada satu hal yang sebaiknya dihindari kalau kalian ingin suatu hari nanti bisa jago bahasa Jepang. Ini bukan hanya sekedar teori ya, tapi berdasarkan pengalaman saya sendiri ketika dulu belajar bahasa Jepang dari kelas 3 SMA sampai lulus kuliah selama kurang lebih 6 tahun. Nah, yang sebaiknya kalian hindari itu adalah sering bertanya. Jadi, intinya kalau kalian ingin bisa berbahasa Jepang, jangan suka nanya. Kenapa bisa begitu? Karena itu merupakan kebiasaan orang yang malas, ya, nggak mau mencari tahu. Sejak pertama kali belajar bahasa Jepang, saya termasuk orang yang jarang sekali bertanya, baik kepada guru maupun teman. Yang ada malah, ketika zaman dulu kuliah, saya yang banyak ditanyain oleh teman. Ketika di kelas, saya hanya fokus mendengar dan memahami. Ketika ada yang kurang paham, saya biasakan untuk cari tahu sendiri. Kalau ada kosakata atau kanji yang saya nggak tahu, saya nggak nanya ke orang lain. Tapi saya buka kamus. Nah, banyak orang yang ingin cepatnya aja. Daripada buka-buka kamus, ya lama, mending nanya lebih cepat. Tapi mereka nggak sadar bahwa kebiasaan itulah yang membuat kemampuan bahasa Jepang mereka sulit untuk berkembang. Karena apa? Ya orang yang seperti itu biasanya hanya mengandalkan orang lain. Ketika di luar sekolah atau kampus nggak ada orang lain yang bisa ditanya, bisa dipastikan mereka nggak akan mau untuk buka kamus, untuk mencari tahu. Karena ya nggak biasa buka kamus atau udah terbiasa nanya. Dan dari habit atau kebiasaan yang seperti itulah yang bisa menghambat perkembangan bahasa Jepang kalian. Nah, jadi sebenarnya ketika bertanya kepada orang lain, kalian hanya akan mendapatkan jawaban yang instan ya. Kosakata ini artinya adalah ini misalnya. Bedanya shigoto dan hataraku adalah ini. Tapi kalau kalian mencari tahu sendiri, kalian akan melewati sebuah proses di mana kalian akan bisa menemukan banyak hal di situ. Kalian buka kamus, mencari kosakata, ada huruf kanjinya yang bisa kalian pelajari. Nah, kalau kalian bisa mengulangi hal tersebut secara terus-menerus, secara nggak langsung itu juga akan membantu kalian untuk lebih mudah menghafal huruf kanji. Karena kalian menjadi lebih sering untuk melihat dan juga membaca huruf kanji. Nah, jadi kalau kalian sekarang masih baru belajar bahasa Jepang, baru N5 atau N4, pesan dari saya adalah jangan terlalu sering bertanya, terutama untuk hal-hal yang sepele. Selama kalian masih bisa cari tahu, biasakan untuk cari tahu sendiri. Baru kalau udah mentok, ya kalian bingung, boleh nanya ke sensei atau teman kalian.